Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suwal Ilham. Saya dari program studi di Teknik Listrik kelas 2025A dengan NIM 25091387047. Di sini saya akan membahas tentang Internet of Things atau IoT. Materi yang saya bawakan hari ini adalah yang pertama, pengertian IoT secara singkat, kemudian pengertian arsitektur IoT, yang ketiga ada arsitektur IoT 3 layer, kemudian ada arsitektur IoT 5 layer sebagai pengembangan, yang kelima ada arsitektur IoT 7 layer, yang keenam ada perbandingan 3 layer dan 7 layer, kemudian ada contoh penerapan dalam kehidupan nyata, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, pertama-tama kita perlu memahami dulu arsitektur IoT. Kita bisa mengetahui bagaimana sebuah sistem IoT bekerja dari perangkat fisik sampai ke pengguna. Saya akan jelaskan mengenai IoT atau Internet of Things dulu. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data. Perangkat tersebut dapat berupa sensor, kamera, alat elektronik, kendaraan, bahkan peralatan rumah tangga. Contoh sederhananya adalah lampu pintar yang bisa dikontrol dari HP. Kemudian ada sensor suhu yang mengirim data ke server dan sistem parkir otomatis. Agar sistem tersebut dapat bekerja dengan baik, diperlukan struktur yang jelas yang disebut dengan arsitektur IoT. Pengertian secara menyeluruh mengenai arsitektur IoT adalah susunan layer atau lapisan yang menunjukkan bagaimana data dikumpulkan, dikirim, diproses, dan digunakan. Semakin kompleks sistem, semakin banyak layer yang digunakan. Kemudian saya akan membahas tentang arsitektur IoT 3 layer. Arsitektur ini adalah yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk memahami dasar IoT. Arsitektur ini atau arsitektur 3 layer ini ada 3 bagian. Yang pertama ada perception layer, yang kedua ada network layer, dan yang ketiga ada application layer. Yang pertama ada perception layer. Perception layer adalah lapisan paling bawah. Lapisan ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan. Contohnya adalah sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor kelembapan. Misalnya pada sistem smart farming, sensor membaca kelembatan tanah, sensor membaca suhu udara. Semua data ini masih berupa data mentah. Fungsi utama dari perception layer adalah mendeteksi kondisi fisik, mengumpulkan data, mengirimkan data ke layer berikutnya. Kemudian ada network layer. Network layer berfungsi mengirimkan data dari sensor ke server atau aplikasi. Teknologi yang digunakan adalah yang pertama Wi-Fi, yang kedua ada Bluetooth, yang ketiga ada Zigbee, yang ketiga ada internet, dan yang terakhir adalah kabelan. Tanpa layer ini, data tidak bisa berpindah. Contohnya adalah sensor suhu mengirim data melalui Wi-Fi ke server. Kemudian tugas utama network layer adalah menghubungkan perangkat, mengirim data, dan menjaga komunikasi antar perangkat. Yang ketiga atau yang terakhir ada application layer. Application layer adalah lapisan paling atas yang berhubungan langsung dengan pengguna. Contohnya adalah aplikasi monitoring suhu, dashboard IoT, dan aplikasi smart home. Fungsinya untuk menampilkan data, memberi notifikasi, memberi kontrol kepada pengguna. Kesimpulan dari arsitektur 3 layer, strukturnya terdiri dari perception, network, dan application.
Kelebihannya sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk sistem kecil. Sedangkan kekurangannya adalah proses data belum rinci, tidak ada pemisahan, penyimpanan, dan analisis. Kemudian saya akan membahas tentang perkembangan ke 5 layer. Untuk sistem yang lebih besar, arsitektur dikembangkan menjadi 5 layer. Tambahan layer penting adalah yang pertama, processing layer. Fungsinya untuk menyimpan data, mengolah data, dan menganalisis data. Contohnya ada database dan cloud server. Kemudian ada business layer. Fungsinya untuk memanajemen sistem, menganalisis hasil, dan pengambilan keputusan. Dengan tambahan layer ini, sistem menjadi lebih terstruktur. Kemudian saya akan membahas tentang arsitektur IoT 7 layer. Arsitektur IoT 7 layer digunakan pada sistem industri dan sistem besar. Layer-layernya adalah yang pertama, physical device layer, berisi sensor, aktuator, perangkat IoT. Fungsinya untuk mengambil data dan melakukan aksi. Untuk contohnya adalah sensor suhu, mobil listrik, otomatis. Kemudian ada connectivity layer, fungsinya untuk menghubungkan perangkat dan mengirim data. Teknologi yang digunakan pada connectivity layer adalah Wi-Fi, 4G, LoRa, dan Ethernet. Yang ketiga ada edge computing layer, fungsinya untuk memproses data dekat sumbernya. Keuntungannya, respon lebih cepat dan mengurangi beban jaringan. Contoh dari edge computing layer adalah microcontroller yang memfilter data sebelum dikirim ke server. Yang keempat ada data accumulation layer, fungsinya untuk menyimpan data, sementara mengubah data menjadi format yang siap proses. Contohnya adalah buffer data dan gateway penyimpanan sementara. Yang kelima ada data abstraction layer, fungsinya untuk mengolah data, menggabungkan data, dan menyederhanakan data. Untuk contohnya adalah database server dan cloud processing. Yang keenam ada application layer, fungsinya untuk memberikan layanan kepada pengguna. Contohnya untuk monitoring sistem, contohnya adalah monitoring sistem dan aplikasi mobile. Yang ketujuh ada collaboration and processes layer, fungsinya untuk pengambilan keputusan, integrasi dengan sistem bisnis, dan memanajemen proses. Contoh dari collaboration and process layer adalah sistem manajemen industri, dan yang kedua ada analisis performa perusahaan. Kemudian dari perbandingan dari 3 layer dan 7 layer. Arsitektur 3 layer dia sederhana, sedikit komponen, dan cocok untuk pembelajaran. Sedangkan arsitektur 7 layer lebih rinci dan cocok untuk digunakan industri, dan proses datanya lebih jelas. Perbedaan utamanya adalah dari jumlah layer, detail proses, dan kemampuan analisis data. Kemudian untuk contoh penerapannya adalah smart home, perception, sensor suhu dan lampu otomatis. Untuk network ada wifi rumah. Untuk processing ada cloud server. Untuk application ada aplikasi di HP. Kemudian untuk contoh smart farming, sensor tanah, internet, server, dan dashboard monitoring. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah arsitektur IoT menunjukkan bagaimana sistem bekerja dari perangkat sampai ke pengguna. Arsitektur 3 layer cocok untuk memahami konsep dasar, sedangkan arsitektur 7 layer
Cocok untuk sistem besar karena lebih detail dan terstruktur. Memahami arsitektur ini penting bagi mahasiswa teknik, khususnya teknik listrik, karena banyak sistem modern yang menggunakan IoT. Sekian penjelasan saya mengenai arsitektur IoT 3 layer sampai 7 layer. Kalau ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Akhiru kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.